Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang di channel 101 Kisah Nyata. Di sini, kami akan membagikan kisah-kisah inspiratif, penuh makna, dan diangkat dari kehidupan nyata. Setiap cerita hadir untuk memberikan pelajaran, motivasi, serta membuka mata hati kita tentang arti kehidupan. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah menarik berikutnya. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Di pusat kota yang sibuk, berdiri sebuah restoran megah bernama La Grande. Restoran ini dikenal luas sebagai salah satu tempat paling bergengsi, tempat di mana orang-orang penting, pejabat, pengusaha, dan kaum elit berkumpul untuk menikmati hidangan mewah. Gedungnya menjulang dengan arsitektur elegan bergaya klasik modern, dinding kacanya memantulkan cahaya lampu kota. Sementara papan nama bertuliskan La Grande bersinar terang di malam hari, seolah menjadi penanda kemewahan yang tak tertandingi. Memasuki area dalam restoran, suasana langsung berbeda. Lampu gantung kristal yang berkilauan memancarkan cahaya lembut, memantul di atas meja-meja bulat berlapis kain putih bersih. Setiap meja dihiasi bunga segar, lilin kecil yang berkelip, serta peralatan makan perak yang ditata dengan rapi. Musik orkestra mengalun pelan, menambah nuansa anggun yang membuat siapapun merasa sedang berada di dunia lain. Aroma makanan yang baru saja disajikan menyeruak ke udara. Perpaduan harum daging panggang, saus gurih, serta roti hangat yang baru keluar dari oven. Semua itu menghadirkan kesan pertama yang tak hanya memanjakan mata, tetapi juga mengundang selera. Di sudut-sudut ruangan, para pelayan berpakaian rapi dengan setelan hitam putih sibuk melayani tamu. Gerakan mereka cepat namun penuh kehati-hatian, seolah setiap langkah dan gerakan tangan sudah dilatih berulang kali agar tidak ada satupun kesalahan yang terjadi. Mereka menunduk sopan setiap kali menuangkan minuman dan tersenyum hangat saat menyajikan hidangan. Para tamu duduk dengan percaya diri, sebagian besar berpakaian formal, dengan gaun dan jas mahal yang mempertegas status sosial mereka. Perbincangan terdengar pelan, diiringi tawa kecil, seakan dunia di luar restoran tidak ada artinya dibandingkan dengan kemewahan yang sedang mereka nikmati. Namun, di balik semua kemegahan itu, ada satu sosok yang berbeda dari keramaian. Seorang wanita sederhana bernama Mbak Rina, yang sehari-hari hanya dikenal sebagai tukang sapu restoran. Penampilannya kontras dengan para tamu yang berkilau oleh perhiasan dan pakaian mahal. Rambutnya diikat seadanya, bajunya lusuh, dan tangannya terlihat kasar karena terbiasa memegang sapu dan kain pel. Ia bergerak pelan, menyapu lantai restoran agar tetap bersih, memastikan tidak ada remah makanan atau noda sedikit pun yang terlihat. Walau bekerja di tengah kemewahan, ia sama sekali tidak mencolok. Justru kehadirannya sering dianggap tak penting oleh banyak orang yang datang. Ketika para tamu duduk menikmati menu istimewa, Mbak Rina berada di sela-sela mereka, menghindari tatapan, menunduk dalam diam, dan tetap fokus pada pekerjaannya. Kadang ia mendapat lirikan sinis dari pelanggan yang merasa terganggu dengan keberadaannya. Beberapa bahkan berbisik, mempertanyakan mengapa restoran semewah ini membiarkan seorang tukang sapu tampak jelas di area utama. Tetapi, meski sering dipandang rendah, Mbak Rina tidak pernah membalas dengan keluhan. Ia hanya menarik napas dalam-dalam, tersenyum kecil pada dirinya sendiri, lalu melanjutkan pekerjaannya dengan tekun. Suasana malam itu benar-benar mencerminkan perbedaan dunia. Di satu sisi, ada para tamu yang hidup dalam kemewahan, memamerkan status dan kekayaan mereka. Di sisi lain, ada seorang tukang sapu yang setiap hari berbaur dengan mereka, namun sama sekali tidak dianggap. Kehadirannya seolah hanya bagian kecil dari dekorasi, sesuatu yang sering diabaikan mata. Meski sebenarnya tanpa dirinya, restoran itu tidak akan sebersih dan seindah yang mereka nikmati. Jam terus bergerak, malam semakin larut, namun restoran tetap dipenuhi cahaya dan kehidupan. Pelayan terus bolak-balik membawa piring-piring baru, suara gelas beradu terdengar lembut, dan para tamu semakin larut dalam obrolan mereka. Di tengah semua itu, Mbak Rina tetap setia dengan tugasnya. Tak ada rasa lelah yang ia tunjukkan. Meski punggungnya kerap terasa pegal dan keringat membasahi pelipisnya. Ia bekerja dalam diam, dengan hati yang sabar, seolah sudah terbiasa hidup di balik bayang-bayang kemewahan orang lain. Bagi orang luar, mungkin mudah menilai bahwa Mbak Rina hanyalah seorang wanita biasa. Tidak ada yang menyangka ada sesuatu yang lebih besar tersimpan di balik kesederhanaannya. Namun malam itu, restoran La Grande tidak hanya akan menjadi saksi dari kemewahan dan pesta.
Restoran ini juga akan menjadi saksi dari sebuah kejutan besar ketika seorang tukang sapu yang dipandang rendah perlahan menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Dan sebelum semua itu terungkap, restoran tetap berputar dalam rutinitas indahnya, seakan belum menyadari badai yang sebentar lagi akan mengguncang. Malam itu, ketika restoran La Grande dipenuhi tamu-tamu penting dengan segala kemewahan mereka, sosok Mbak Rina tetap setia menjalankan tugasnya. Sapu di tangannya bergerak pelan menyapu remah-remah roti yang jatuh di lantai, sementara tatapannya sesekali menyapu ruangan memastikan tidak ada noda yang tersisa. Ia begitu terbiasa menjaga kebersihan tempat itu, sampai-sampai tahu betul sudut mana yang sering terabaikan oleh pelayan lain. Meski pekerjaannya sederhana, ia selalu melakukannya dengan hati-hati, seolah lantai restoran itu bagian dari harga dirinya. Namun, tak semua orang melihat ketulusan itu. Beberapa pelayan muda yang baru bekerja seringkali memandangnya dengan sebelah mata. Mereka merasa pekerjaannya hanyalah pekerjaan kelas bawah. Jauh berbeda dengan mereka yang mengenakan seragam rapi dan berinteraksi langsung dengan tamu penting. Di balik meja penyajian, terdengar bisikan kecil yang tak jarang bernada meremehkan. Lihat deh, si mbak itu. Kerjanya cuma nyapu, tapi sok rajin banget. Kayak nggak ada kerjaan lain, celetuk seorang pelayan sambil tertawa kecil. Pelayan lain menimpali. Iya, aku heran, kenapa restoran semewah ini masih pakai tukang sapu yang kelihatan lusuh begitu? Bukannya lebih baik kalau pakai mesin pembersih modern? Mereka tertawa bersama, tanpa menyadari bahwa kata-kata itu cukup keras untuk terdengar oleh Mbak Rina. Ia berhenti sebentar, menarik napas panjang, lalu kembali menunduk. Tidak ada bantahan, tidak ada protes. Ia sudah terlalu sering mendengar komentar seperti itu. Baginya, menjaga ketenangan lebih penting daripada membalas. Lagi pula, ia tahu, dunia ini seringkali memandang rendah mereka yang bekerja di balik layar. Tak hanya pelayan yang meremehkan, beberapa tamu pun kadang ikut melontarkan kata-kata sinis. Saat ia melewati meja seorang pengusaha kaya dengan jas mengilap, terdengar komentar lirih namun penuh nada merendahkan. Restoran semewah ini, tapi masih ada tukang sapu berkeliaran di ruang utama. Benar-benar merusak pemandangan, ucap si pengusaha sambil mengibaskan tangan seolah mengusir lalat. Istrinya yang duduk di sampingnya menutup hidung pelan, meski tidak ada bau apapun. Aku jadi tidak selera makan kalau melihat orang seperti itu terlalu dekat, katanya dengan nada jijik. Mbak Rina mendengar jelas kata-kata itu. Hatinya perih seperti ditusuk sesuatu yang tajam, namun ia tetap menunduk, berpura-pura tidak mendengar, lalu bergeser ke sudut lain. Ia sudah belajar sejak lama, bahwa diam lebih bijak daripada meladeni hinaan. Dalam hatinya, ia hanya berdoa, semoga mereka suatu saat memahami arti kerja keras. Ada juga kejadian ketika seorang anak kecil yang duduk di meja bersama keluarganya, tiba-tiba menjatuhkan gelas minuman. Cairan berwarna merah tumpah ke lantai, membuat noda mencolok di karpet restoran. Sang anak ketakutan, namun orang tuanya justru berteriak, "Hei, tukang sapu, cepat bersihkan. Jangan sampai tamu lain melihat." Suaranya nyaring, membuat beberapa meja menoleh. Semua mata tertuju pada Mbak Rina. Ia segera datang dengan kain pel dan ember kecil, berlutut di lantai, mengusap noda itu dengan cekatan. Ia melakukannya dengan tenang, meski dalam hatinya merasa seperti tontonan murahan di depan banyak orang. Saat noda hilang, ia tersenyum kecil pada anak itu. Namun sang orang tua justru menatapnya dengan dingin, tanpa rasa terima kasih. Malam demi malam, perlakuan semacam itu menjadi bagian dari kehidupannya. Mbak Rina sudah terbiasa menjadi bayangan yang tidak dianggap, bahkan kadang diperlakukan seolah bukan manusia yang punya hati. Beberapa pelayan bahkan pernah dengan sengaja menumpahkan remah di lantai, hanya untuk menguji apakah ia akan datang membersihkannya. Dan benar saja, ia selalu datang, tanpa keluhan, hanya dengan senyum lelah yang terus ia jaga. Namun di balik senyum itu, ada rasa sesak yang sering ia pendam sendiri. Kadang ketika ia sendirian di ruang penyimpanan peralatan kebersihan, ia menatap pantulan wajahnya di kaca kecil yang retak. Wajah seorang wanita sederhana dengan keriput halus di sekitar mata, rambut yang mulai memutih, dan tatapan yang penuh kelelahan. Ia bertanya pada dirinya sendiri, mengapa orang seringkali hanya melihat penampilan luar tanpa mencoba memahami isi hati seseorang. Tetapi lagi-lagi ia meneguhkan hatinya. Ia percaya, setiap kerja keras pasti ada maknanya, meski orang lain tidak pernah melihat. Di antara semua pelayan, ada 1-2 yang masih menghormatinya. Mereka tahu betapa besar jasanya menjaga restoran tetap rapi dan bersih. Tapi suara kebaikan itu tenggelam oleh arus besar pandangan rendah mayoritas. Hingga akhirnya, hampir semua orang di restoran terbiasa melihat Mbak Rina hanya sebagai
si tukang sapu. Sosok tanpa nama, tanpa arti, tanpa cerita. Mereka tidak tahu bahwa di balik kesederhanaan itu, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang selama ini tersembunyi. Dan malam itu, ketika komentar demi komentar menghujam seperti anak panah yang tak kasat mata, Mbak Rina tetap memilih untuk diam. Ia sapu remah terakhir yang jatuh di sudut meja, mengangkat embernya, lalu berjalan perlahan ke arah belakang. Tak ada yang tahu bahwa langkah kecilnya malam itu sedang menuju pada sebuah momen besar. Momen di mana semua hinaan dan pandangan rendah itu akan berbalik menjadi keterkejutan yang membuat seluruh restoran terdiam. Di balik gemerlap lampu kristal dan aroma mewah yang memenuhi restoran La Grande, ada satu sosok yang berbeda dari semua orang. Namanya Mbak Rina, wanita sederhana yang setiap hari bekerja sebagai tukang sapu di restoran itu. Penampilannya jauh dari kesan glamor. Rambutnya diikat seadanya, pakaiannya sederhana dengan seragam kerja yang sudah mulai pudar warnanya, dan tangannya kasar karena terbiasa menggenggam sapu serta kain pel. Di tengah keramaian para tamu yang penuh gengsi, sosoknya seperti bayangan yang tak pernah diperhatikan. Setiap langkahnya selalu hati-hati. Ia berusaha tidak menimbulkan suara, agar tak mengganggu suasana elegan yang sedang berlangsung. Sapu di tangannya bergerak perlahan, menyapu remah roti yang jatuh ke lantai, lalu ia singkirkan noda kecil yang tertinggal. Tugasnya memang sederhana, tetapi ia selalu melakukannya dengan sungguh-sungguh, seakan kebersihan restoran ini adalah bagian dari harga dirinya. Namun, apa yang ia lakukan jarang sekali mendapatkan penghargaan. Sebaliknya, ia lebih sering menerima pandangan rendah, cibiran, bahkan hinaan dari orang-orang di sekitarnya. Para pelayan muda yang mengenakan seragam rapi seringkali memperlakukannya dengan sinis. Mereka merasa pekerjaan mereka lebih terhormat karena berinteraksi langsung dengan tamu penting, sementara Mbak Rina dianggap hanya mengurusi kotoran. Tak jarang terdengar bisikan yang menusuk telinga ketika ia lewat. Kenapa restoran semewah ini masih punya tukang sapu yang kelihatan kumal begitu? Kalau ada tamu penting lihat, bisa malu besar, ujar seorang pelayan muda sambil melirik ke arahnya. Pelayan lain menimpali dengan tawa kecil. Iya, coba kalau pakai alat pembersih modern kan lebih cepat. Kalau begini malah kelihatan kuno. Dia itu bikin restoran terlihat tidak elegan. Mbak Rina mendengar semua itu. Kata-kata yang menyakitkan, seolah dirinya tidak pantas ada di tempat semegah itu. Tapi ia memilih diam, menunduk, dan terus menyapu. Ia sudah terbiasa dengan perlakuan seperti itu. Sejak lama ia belajar bahwa tidak semua orang mampu melihat nilai dari sebuah kerja keras. Bukan hanya dari rekan sesama pekerja, perlakuan rendah itu juga datang dari tamu-tamu restoran. Suatu kali, ketika ia lewat di dekat meja seorang pengusaha kaya dengan jas yang berkilau, terdengar komentar yang menusuk hati. Restoran mahal begini, tapi masih ada tukang sapu mondar-mandir. Rasanya selera makan saya hilang melihat orang seperti itu. Ucap si pengusaha sambil mengibaskan tangan, seolah mengusir seekor serangga. Istrinya ikut menimpali dengan nada jijik. Benar, kalau bisa pekerja semacam itu jangan ditampilkan di depan tamu. Seharusnya mereka bekerja di belakang, tidak merusak pemandangan. Mbak Rina berhenti sejenak, lalu menunduk lebih dalam. Kata-kata itu menusuk hatinya seperti jarum tajam. Namun, ia kembali menggerakkan sapunya, menyingkirkan remah roti yang berserakan di dekat kaki kursi tamu tersebut. Tak ada keluhan yang keluar dari bibirnya, hanya senyum kecil yang ia paksa hadir untuk menutupi perasaan sesak yang ia rasakan. Ia tahu, membalas dengan emosi hanya akan memperkeruh keadaan. Hinaan yang diterimanya tak berhenti sampai di situ. Pernah, seorang anak kecil tanpa sengaja menjatuhkan gelas berisi minuman merah yang kemudian tumpah membasahi karpet mahal restoran. Sang anak ketakutan, tetapi orang tuanya justru berteriak dengan nada memerintah. Cepat! Mana tukang sapu? Bersihkan sekarang juga! Jangan sampai noda ini dilihat tamu lain. Teriaknya nyaring, membuat seluruh ruangan menoleh. Mata-mata tertuju pada Mbak Rina. Ia pun segera datang dengan ember kecil dan kain pel, lalu berlutut di lantai. Dengan cekatan, ia membersihkan noda yang menodai karpet. Gerakannya teratur, wajahnya tetap tenang, meski hatinya terasa seperti sedang dipermalukan di depan banyak orang. Saat noda berhasil hilang, ia tersenyum lembut pada anak kecil itu, mencoba menenangkan. Tetapi orang tuanya sama sekali tidak mengucapkan terima kasih. Mereka justru kembali sibuk dengan makanannya, seolah apa yang dilakukan Mbak Rina hanyalah kewajiban kecil yang tak layak dihargai. Malam demi malam, perlakuan seperti itu sudah menjadi bagian dari hidupnya. Ia sering dianggap tidak penting,
kadang diperlakukan seakan-akan hanya benda yang bisa diperintah seenaknya. Beberapa pelayan bahkan pernah dengan sengaja menumpahkan minuman sedikit, hanya untuk memastikan bahwa ia akan segera datang membersihkannya. Dan benar saja, Mbak Rina selalu hadir, tanpa keluhan, tanpa marah, hanya dengan senyum lelah yang ia pasang di wajahnya. Namun jauh di dalam hati, rasa perih itu selalu ada. Kadang ketika ia sendirian di ruang penyimpanan peralatan kebersihan, ia menatap wajahnya di kaca kecil yang retak, wajah wanita sederhana dengan keriput halus di sekitar mata, rambut yang mulai memutih, dan sorot mata yang menahan banyak beban. Ia sering bertanya pada dirinya sendiri, mengapa orang hanya melihat penampilan luar tanpa mau mengenal hati seseorang, tetapi ia selalu mencoba menenangkan diri dengan keyakinan bahwa setiap kerja keras, sekecil apapun, memiliki nilai yang tak ternilai. Meski sering dihina, Mbak Rina tetap bertahan. Ia tidak bekerja demi pengakuan orang lain, tetapi demi rasa tanggung jawabnya. Baginya, kebersihan restoran adalah amanah, dan ia tidak ingin lalai menjalankannya. Namun, ia juga menyimpan luka yang mendalam. Malam itu, restoran La Grande tidak hanya sekadar tempat makan malam biasa. Ada sebuah acara besar yang sudah dipersiapkan berbulan-bulan lamanya. Sebuah jamuan istimewa, di mana para tamu penting, pejabat tinggi, pengusaha besar, bahkan tokoh-tokoh berpengaruh di kota itu diundang untuk hadir. La Grande dipilih sebagai tempat pertemuan bukan tanpa alasan. Reputasinya yang megah, hidangan kelas dunia, serta pelayanan yang sempurna menjadikannya simbol status bagi siapa saja yang diundang. Sejak sore hari, restoran sudah disibukkan dengan persiapan. Chef utama memimpin tim dapur dengan penuh kewibawaan. Dapur berdenyut layaknya jantung yang bekerja tanpa henti. Wajan panas beradu dengan spatula, aroma rempah memenuhi udara, dan piring-piring porselen disusun dengan teliti. Di ruang utama, pelayan sibuk mengatur meja, mengganti taplak baru, dan memoles sendok garpu hingga berkilau. Setiap sudut diperiksa berulang kali, tak boleh ada sedikit pun yang terlihat kurang sempurna. Manajer restoran sendiri mondar-mandir, memastikan semuanya berjalan sesuai rencana, seolah hidupnya dipertaruhkan pada malam itu. Di tengah kesibukan itu, terdapat sebuah meja yang paling istimewa. Meja VIP yang terletak di pusat ruangan, tepat di bawah lampu gantung kristal terbesar. Meja itu berbeda dari yang lain. Ukurannya lebih besar, dihiasi rangkaian bunga mawar segar, piring-piring porselen bermotif emas, dan gelas kristal yang berkilauan memantulkan cahaya lampu. Kursi-kursinya dilapisi kain beludru merah yang lembut, menegaskan betapa pentingnya tamu yang akan duduk di sana. Semua orang tahu, hanya mereka yang benar-benar berpengaruh yang berhak menempati meja itu. Para pelayan bahkan diberi instruksi khusus, bahwa siapapun yang duduk di meja VIP harus dilayani dengan sempurna tanpa ada kesalahan sekecil apapun. Satu persatu tamu mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berhenti di depan restoran, pintu dibukakan oleh petugas, dan para tamu berjalan masuk dengan penuh percaya diri. Kilauan perhiasan para wanita berpadu dengan jas mahal para pria, menciptakan pemandangan yang memanjakan mata. Mereka berbicara dengan suara tenang, seolah sedang berada dalam sebuah pertemuan penting, meskipun sesungguhnya banyak dari mereka hanya ingin menunjukkan status dan kekayaan. Begitu masuk ke dalam, para tamu langsung disambut oleh pelayan dengan senyum ramah. Mereka diarahkan ke meja masing-masing yang sudah diberi tanda sesuai undangan. Suasana restoran semakin ramai, namun tetap tertib, seakan setiap orang tahu perannya. Di panggung kecil yang terletak di ujung ruangan, seorang penyanyi membawakan lagu-lagu klasik dengan iringan piano, membuat suasana semakin elegan. Semua mata tertuju pada panggung, namun sebagian besar sesekali melirik ke arah meja VIP, penasaran siapa yang akan duduk di sana malam itu. Sementara itu, Mbak Rina, sang tukang sapu yang sejak sore sudah bekerja keras membersihkan lantai, tetap berada di sudut ruangan. Seperti biasa, ia bergerak dengan hati-hati, agar tidak mengganggu suasana. Ia menyapu remah roti yang jatuh, mengelap noda kecil di lantai, lalu diam-diam beranjak ke sisi lain. Tidak ada yang memperhatikannya. Semua sibuk dengan pakaian indah mereka, dengan hidangan lezat yang terus berdatangan, serta dengan obrolan penuh wibawa. Keberadaan Mbak Rina seolah hanyalah bayangan yang lewat. Bahkan, ketika ia mendekat untuk membersihkan noda, sebagian tamu justru berusaha menjauh, seolah takut keberadaannya akan merusak aura kemewahan malam itu. Acara besar pun dimulai. Manajer restoran berdiri di dekat panggung, menyambut para tamu dengan pidato singkat. Ia berbicara tentang sejarah restoran La Grande, tentang reputasi yang sudah mereka bangun bertahun-tahun, serta tentang kebanggaan bisa menjadi tuan rumah malam itu. Para tamu bertepuk tangan dengan sopan, lalu kembali pada hidangan mereka.
Chef utama kemudian muncul menyajikan menu spesial malam itu, yang katanya hanya bisa dirasakan sekali dalam setahun. Semua orang tampak puas menikmati sajian dengan penuh selera. Namun, di balik semua kemegahan itu, ada sebuah perasaan berbeda yang berputar di hati Mbak Rina. Ia berdiri tidak jauh dari meja VIP, memandang kursi-kursi kosong yang sebentar lagi akan ditempati oleh orang-orang berkuasa. Ada sesuatu dalam tatapannya malam itu. Tatapan yang bukan sekadar milik seorang tukang sapu yang lelah, tetapi lebih dalam, lebih penuh arti. Seakan ia tahu, meja itu bukan sekadar tempat duduk istimewa, melainkan panggung besar yang sebentar lagi akan mengubah segalanya. Jam terus berjalan. Para tamu semakin larut dalam pesta, gelas-gelas anggur beradu lembut, dan tawa kecil terdengar di beberapa meja. Tetapi suasana juga dipenuhi rasa penasaran. Siapakah tamu utama yang akan duduk di meja VIP? Siapa yang pantas menempati kursi paling bergengsi di ruangan itu? Semua orang menunggu dengan penuh antusias. Beberapa bahkan mulai berbisik-bisik, mencoba menebak siapa gerangan yang akan muncul. Dan di tengah semua itu, Mbak Rina masih berdiri dengan tenang. Tangannya menggenggam sapu, tubuhnya sederhana, namun sorot matanya menyimpan sesuatu yang tidak dimiliki siapapun di ruangan itu. Tidak ada yang menyangka bahwa sebentar lagi, meja VIP itu tidak akan ditempati oleh pejabat atau pengusaha, melainkan oleh dirinya, seorang wanita sederhana yang selama ini dianggap tidak penting. Malam itu, di dalam restoran yang masih dipenuhi cahaya lampu gantung yang berkilauan, suasana jamuan makan malam besar itu semakin memuncak. Gelas-gelas kristal beradu, sendok dan garpu berkilat di bawah sinar lampu, sementara aroma daging panggang dan sup kental menggoda setiap tamu yang hadir. Para pelayan bergerak lincah, membawa nampan penuh makanan, memastikan setiap meja terlayani dengan sempurna. Musik gesekan biola dari sudut ruangan mengisi udara dengan kelembutan yang menambah kesan anggun. Semua berjalan mulus, seakan pesta itu memang dirancang tanpa celah. Namun, di tengah keindahan yang teratur itu, ada satu sosok yang tidak diperhitungkan. Mbak Rina, wanita berwajah teduh dengan pakaian sederhana yang lusuh, masih berada di sana. Tangan kasarnya yang tadi memegang gagang sapu kini terkulai di sisi tubuhnya. Tatapannya mengarah ke panggung kecil tempat MC berdiri menyambut para tamu kehormatan. Ia berdiri agak jauh, di antara bayangan tiang besar, seolah tubuhnya menyatu dengan ruangan, tapi jiwanya terpisah. Sejenak, ia menunduk. Dalam hati ada keraguan. Apakah ini saat yang tepat? Tanyanya dalam benak. Ia tahu, setiap mata di ruangan ini mungkin akan menatapnya dengan kebencian, dengan penghinaan, bahkan dengan kemarahan. Tapi ia juga tahu, jika tidak melangkah sekarang, kesempatan itu akan hilang. Perlahan, dengan langkah yang tenang tapi penuh arti, ia meletakkan sapu yang tadi selalu menemaninya. Bunyi lembut kayu gagang sapu yang menyentuh lantai marmer terdengar oleh sebagian pelayan yang kebetulan lewat. Mereka menoleh sebentar, heran mengapa tukang sapu itu berhenti bekerja. Namun, Mbak Rina tidak menggubris tatapan mereka. Ia mulai berjalan menuju pusat ruangan, ke arah meja paling depan, meja yang paling mencolok, yang dikelilingi oleh orang-orang penting. Para tamu mengenakan jas mahal, gaun berkilauan, perhiasan yang berkilat di bawah lampu. Semua mata awalnya tidak memperhatikan langkahnya. Mereka sibuk dengan obrolan bisnis, dengan tawanya yang penuh kesombongan, atau dengan makanan mewah yang baru saja disajikan. Tapi beberapa detik kemudian, pergerakan Mbak Rina mulai menarik perhatian. Awalnya hanya 1-2 tamu yang menoleh. Lalu, seperti gelombang, tatapan demi tatapan beralih ke arahnya. Para pelayan yang sedang menyajikan makanan ikut terdiam, bingung melihat seorang tukang sapu berjalan perlahan menuju meja VIP. Langkah Mbak Rina tidak cepat, tapi penuh keyakinan. Setiap ayunan kakinya seolah memecah keheningan yang merambat. Gaun lusuh yang menempel di tubuhnya tampak kontras dengan hamparan karpet merah yang membentang di lantai restoran. Rambutnya yang terikat sederhana terlihat sangat berbeda dibandingkan rambut para tamu wanita yang ditata indah dengan aksesori mahal. Semua yang melihat mengerutkan dahi, bertanya-tanya dalam hati, apa yang wanita itu lakukan? Mengapa dia berjalan ke arah sana? Sampai akhirnya, langkah Mbak Rina terhenti di depan kursi kosong di meja paling terhormat. Kursi itu dilapisi kain beludru merah dengan ukiran kayu mewah. Kursi yang hanya diperuntukkan bagi tamu dengan status tertinggi malam itu. Tanpa banyak bicara, Mbak Rina menarik kursi itu perlahan. Bunyi gesekan kaki kursi dengan lantai terdengar jelas, membuat suasana yang tadinya riuh oleh obrolan mendadak menjadi hening.
Semua mata kini sepenuhnya tertuju padanya. Tidak ada lagi suara tawa, tidak ada lagi suara gelas yang beradu. Yang tersisa hanya tatapan terkejut, bingung, bahkan marah. Mbak Rina kemudian duduk, dengan tenang, dengan wibawa. Tangan kasarnya diletakkan di atas meja, punggungnya tegak, tatapannya lurus ke depan. Tidak ada keraguan dalam wajahnya. Tidak ada rasa malu sedikit pun. Yang ada hanyalah ketenangan seorang wanita yang tahu bahwa ia berada di tempat yang seharusnya. Hening itu semakin menekan. Para tamu saling berbisik, mencoba memahami apa yang baru saja mereka saksikan. Ada yang melirik dengan sinis, ada yang menyeringai meremehkan, ada pula yang terlihat kaget hingga mulutnya sedikit terbuka. Manajer restoran yang sejak tadi sibuk memastikan semuanya berjalan mulus, kini berlari kecil ke arah meja VIP. Wajahnya memerah, urat di pelipisnya menegang. Ia hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Apa-apaan ini? Pikirnya dalam hati. Baginya, tindakan Mbak Rina adalah penghinaan terbesar bagi kehormatan restoran mewah itu. Sementara itu, para pelayan lain berdiri kaku. Mereka tidak tahu harus apa. Sebagian takut maju, sebagian hanya bisa menatap dengan bingung. Seolah kejadian itu terlalu absurd untuk dipahami. Semua tamu kini sudah tidak lagi peduli dengan makanan mewah di hadapan mereka. Hidangan yang tadi terlihat menggoda kini tidak tersentuh. Mata mereka terpaku pada satu sosok, tukang sapu sederhana yang berani menduduki kursi VIP. Dan di balik semua tatapan yang menusuk itu, Mbak Rina tetap duduk diam. Tidak bergeming. Ia tahu badai akan segera datang, bahwa hinaan dan kemarahan akan meledak kapan saja. Tapi dalam hatinya, ia juga tahu, inilah awal dari kebenaran yang akan segera terungkap. Restoran mewah itu, yang beberapa menit sebelumnya dipenuhi tawa, canda, dan dentingan gelas anggur, kini berubah menjadi lautan keheningan. Semua orang terdiam, seolah waktu berhenti ketika melihat pemandangan aneh. Seorang wanita sederhana, tukang sapu yang seharusnya berada di sudut ruangan, kini duduk tegak di kursi VIP. Tatapan bingung, sinis, bahkan marah, mengarah padanya. Para tamu yang duduk di meja-meja lain mulai berbisik-bisik. Suara lirih itu menyebar cepat, seperti api yang merambat di atas kertas kering. Dia itu tukang sapu, kan? Bisik seorang tamu pria berkacamata tebal. Suaranya setengah bergetar antara kaget dan jijik. Benar, aku lihat dia tadi menyapu di dekat pintu masuk. Apa-apaan ini? Sahut yang lain, menahan tawa sinis. Bagaimana mungkin orang seperti itu bisa duduk di meja VIP? Gumam seorang wanita dengan gaun hijau berkilauan. Bisikan itu makin lama makin keras, hingga tak lagi sekadar berbisik. Beberapa tamu bahkan sengaja meninggikan suara, seolah ingin memastikan Mbak Rina mendengar setiap kalimat merendahkan mereka. Astaga, memalukan sekali. Restoran sekelas ini bisa ternoda hanya karena seorang tukang sapu berani duduk di kursi yang seharusnya diperuntukkan bagi pejabat dan pengusaha besar. Kalau dia ingin makan, mestinya tahu diri. Duduklah di dapur bersama karyawan lain, bukan di meja VIP. Ucapan-ucapan itu menghujani Mbak Rina, namun wajahnya tetap tenang. Ia tidak menunduk, tidak pula bangkit untuk pergi. Punggungnya tegak, tatapannya lurus ke depan, seolah semua hinaan itu hanyalah suara angin yang berdesir tanpa mampu menggoyahkan hatinya. Manajer restoran yang sejak tadi berlari kecil ke arahnya kini berdiri tepat di samping meja VIP. Wajahnya memerah, peluh tipis membasahi keningnya, meski pendingin ruangan bekerja dengan baik. Dengan suara setengah berbisik tapi penuh amarah, ia menunduk dan berkata tajam. Apa yang sedang kau lakukan, Rina? Kau sudah gila? Segera bangun dari kursi itu sebelum semua tamu penting marah besar. Namun, Mbak Rina tetap tidak bergerak. Matanya tidak menoleh sedikit pun ke arah manajer. Keheningannya justru membuat manajer semakin tersulut emosi. Ia mencoba menarik kursi itu. Namun Mbak Rina menguatkan posisinya, tidak goyah, meski tenaganya jelas tidak sebesar pria itu. Beberapa tamu melihat aksi itu dengan tatapan penuh ejekan. Ada yang berbisik, lihatlah. Bahkan manajernya saja kewalahan mengusir tukang sapu itu. Betapa memalukan. Seorang wanita paruh baya dengan perhiasan berlian di lehernya bahkan tertawa, kecil sambil berkata cukup keras. Mungkin dia tidak pernah merasakan duduk di kursi empuk seperti itu. Jadi sekarang dia tidak mau bangun lagi. Betapa menyedihkan. Tawa sinis itu memancing tawa lain dari meja sekitarnya.
Ruangan yang tadi hening kini dipenuhi gelombang ejekan yang menampar harga diri Mbak Rina berkali-kali. Namun tetap saja, ia tidak menanggapi. Seorang pria muda yang duduk di meja VIP dengan jas hitam mahal dan jam tangan berkilauan bersuara lantang. "Hei, kau sadar di mana kau duduk? Kursi ini tidak untuk orang sepertimu. Kau hanya tukang sapu. Tempatmu adalah di lantai, membersihkan debu, bukan di sini, bersanding dengan orang penting." Kata-kata itu begitu menusuk, menggema di dalam ruangan. Semua mata semakin tajam menatap ke arah Mbak Rina, seolah mengamini ucapan pria muda itu. Namun yang mengejutkan, Mbak Rina akhirnya menoleh perlahan ke arah pria itu. Tatapannya bukan tatapan marah, bukan pula tatapan rendah diri. Tatapannya tenang, dalam, bahkan membuat pria itu untuk sesaat kehilangan kata-kata. Ada sesuatu dalam sorot mata wanita sederhana itu yang tidak bisa dijelaskan, seolah menyimpan rahasia yang tidak diketahui siapapun. Keheningan singkat tercipta kembali. Lalu, manajer restoran mencoba lagi. Dengan suara yang lebih keras, ia berkata, "Rina, kau mempermalukan kami semua. Malam ini adalah malam penting bagi restoran, dan kau sudah mencoreng kehormatan tempat ini. Berdirilah sekarang juga, atau aku sendiri yang akan menyeretmu keluar." Nada ancaman itu membuat sebagian tamu bersorak lirih, mendukung tindakan manajer. "Iya, usir dia. Dia tidak pantas di sini." Terdengar suara-suara lain. Namun lagi-lagi, Mbak Rina tidak bergeming. Ia hanya menghela napas perlahan, seolah tengah menahan sesuatu dalam hatinya. Detik demi detik berlalu, ketegangan semakin terasa. Para tamu menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ada yang tersenyum puas, menunggu tukang sapu itu dipermalukan habis-habisan. Ada pula yang merasa aneh, bertanya-tanya mengapa wanita sederhana itu berani melakukan hal yang bisa membawanya pada bencana. Ejekan terus berdatangan. "Kau pikir kau siapa? Ratu? Hah? Bahkan untuk duduk di kursi tamu biasa pun kau tidak layak, apalagi di sini. Lihat pakaiannya, lusuh, bau. Jelas-jelas dia tidak pantas duduk di meja yang sama dengan orang-orang terhormat. Cepat singkirkan dia." Kehadirannya membuat selera makan hilang. Semua kalimat itu seperti panah yang dilontarkan tanpa henti. Namun wajah Mbak Rina tetap tidak berubah. Hanya ada keteguhan di sana. Keteguhan yang membuat suasana terasa semakin ganjil. Suasana di restoran La Grande malam itu bagaikan berubah total. Dari riuh rendah yang dipenuhi gelak tawa, cemoohan, dan bisik-bisik sinis, kini berubah menjadi hening yang menegangkan. Semua orang menatap satu titik, sosok Rina Baskara, wanita sederhana yang duduk di kursi VIP dengan dokumen resmi dan pengakuan sah dari Pak Surya sebagai pewaris restoran di tangannya. Tatapannya tenang, namun dalam, seperti ombak yang diam tapi kuat menghantam karang. Manajer restoran yang beberapa menit lalu masih berani membentaknya, kini hanya berdiri terpaku, tidak berani menggerakkan bibirnya. Pelayan-pelayan muda yang biasa mengolok-oloknya menunduk. Wajah mereka memerah. Mereka menyesal, merasa malu, karena baru saja mengabaikan kebaikan dan ketulusan seorang manusia. Bahkan para tamu mewah yang semula menertawakan penampilannya, kini menatap dengan campuran keterkejutan dan rasa bersalah. Rina menarik napas panjang, lalu perlahan berbicara dengan suara yang lembut namun tegas. "Semua yang kalian lihat malam ini bukan kebetulan. Aku sengaja duduk di sini bukan untuk mencari perhatian atau menimbulkan kontroversi. Aku duduk di sini untuk menunjukkan satu hal sederhana, bahwa harga diri dan martabat seseorang tidak bisa diukur dari penampilan atau status sosial. Aku duduk di sini untuk membuktikan bahwa setiap orang memiliki nilai yang sama, dan tidak seorang pun berhak merendahkan orang lain." Setiap kata yang keluar dari mulutnya seakan menampar kesombongan yang selama ini memenuhi ruangan. Beberapa tamu menunduk malu, sementara yang lain hanya tertegun, sulit untuk menelan kenyataan bahwa wanita sederhana di hadapan mereka adalah pewaris sah restoran ini. Pak Surya, yang berdiri di samping Rina, menatapnya dengan bangga. "Rina benar," katanya dengan suara tegas namun hangat. "Selama ini, orang-orang di sini terlalu sibuk menilai dari luar. Mereka lupa bahwa ketulusan dan kerja keras adalah warisan paling berharga. Dan malam ini, Rina menunjukkan itu kepada kita semua." Rina menoleh perlahan ke arah para tamu yang masih menatapnya dengan kagum bercampur bingung.
Kalian semua harus tahu, lanjutnya, bahwa tanggung jawab yang aku emban bukan untuk merendahkan siapapun, melainkan untuk menjaga martabat restoran ini dan semua yang bekerja di dalamnya. Setiap orang yang bekerja di sini, dari tukang sapu hingga chef, memiliki peranan yang tak tergantikan. Dan mulai sekarang, semua orang akan diperlakukan dengan hormat tanpa kecuali. Ucapan itu menimbulkan keheningan panjang. Beberapa pelayan menahan air mata, sadar bahwa mereka baru saja menyadari kesalahan dan sikap mereka selama ini. Manajer restoran menunduk. Pelipisnya basah oleh keringat dingin. Merasa bersalah karena telah membiarkan hinaan terjadi di depan tamu. Bahkan beberapa tamu menatap Rina dengan kagum, menyadari bahwa mereka terlalu cepat menilai berdasarkan penampilan. Rina melanjutkan dengan suara yang lebih mantap. Aku bukan hanya pewaris restoran ini, tetapi juga penjaga nilai-nilai yang dibangun ayahku sejak awal. Ayahku selalu berkata, kekayaan sejati bukan diukur dari uang atau kemewahan, melainkan dari ketulusan, kerja keras, dan kemampuan menghormati setiap manusia. Malam ini, kalian semua melihat langsung siapa yang sebenarnya berhak mendapatkan kehormatan. Tatapan Rina yang tajam namun lembut menyapu seluruh ruangan. Satu persatu tamu menunduk, sadar bahwa ejekan mereka selama ini telah salah sasaran. Mereka baru menyadari bahwa wanita yang mereka remehkan bukan hanya seorang tukang sapu biasa, melainkan sosok yang memiliki wibawa dan martabat sejati. Sejenak, Rina menunduk seakan merenungkan setiap perasaan yang ia alami. Ia teringat malam-malam di mana hinaan menimpa, tatapan rendah yang diterima, ejekan dari tamu hingga rekan kerja. Semua itu terasa menusuk, namun ia bertahan. Semua penderitaan itu kini berbuah manis dalam bentuk pengakuan yang tak ternilai. Dengan satu tarikan napas dalam, ia menatap manajer restoran dan berkata, mulai malam ini, La Grande akan berubah. Tempat ini tidak lagi menjadi simbol kemewahan semata, tetapi juga simbol penghargaan kepada setiap manusia. Siapapun yang bekerja di sini, tak peduli status atau jabatan, berhak dihormati. Dan jika kalian tidak bisa menerima itu, pintu keluar selalu tersedia. Ucapan terakhirnya mengguncang seluruh ruangan. Beberapa tamu menelan ludah, sementara yang lain hanya terdiam, menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan momen yang luar biasa. Pak Surya kemudian melangkah maju, menepuk bahu Rina dengan lembut. Inilah pewaris yang benar-benar layak memimpin, bukan hanya karena darah atau hak waris, tetapi karena hatinya yang tulus, keberaniannya, dan kemampuan untuk berdiri tegak di hadapan hinaan dan cemoohan. Rina Baskara adalah pemimpin sejati. Momen itu membuat beberapa pelayan menitikkan air mata. Mereka menyesal, mereka bangga, dan mereka tersentuh oleh wibawa Rina. Bahkan manajer restoran yang tadi marah, kini menunduk hormat, menyadari kesalahan dan betapa pentingnya menghargai setiap orang. Suasana restoran yang semula riuh oleh cemoohan, kini berubah menjadi hening penuh kekaguman. Semua orang menyadari bahwa mereka baru saja menyaksikan sebuah transformasi luar biasa. Tukang sapu sederhana yang mereka remehkan telah menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Seorang pewaris, seorang pemimpin, dan seorang wanita yang memiliki keberanian serta martabat sejati. Rina menatap seluruh ruangan sekali lagi, lalu tersenyum kecil. Tidak ada kesombongan, hanya ketenangan dan keyakinan. Malam itu La Grande bukan lagi sekadar restoran mewah. Malam itu, La Grande menjadi saksi kebangkitan seorang pewaris sejati dan pelajaran berharga bagi semua orang yang ada di dalamnya. Dan dari kursi VIP itu, Rina Baskara memulai lembaran baru, bukan hanya untuk dirinya, tetapi